dalam Muktamar NU ke-31 itu Nusron tentang khilafah, tentang tes DNA pun itu ada pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terima kasih yang tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Nah, pada edisi kali ini saya akan menjawab, ada yang menanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Nusron Wahid beberapa waktu lalu ya, terkait dengan tes DNA, yang kemudian ditanggapi oleh Buya dari Banten. Tes DNA ini pernah juga disampaikan oleh Habib Rizik Sihab, bukan aja kan sebenarnya memberikan masukan dengan tes DNA, yang kemudian tes DNA ini mengemuka ketika ada diskursus nasab terkait dengan nasab para habaib atau Ba'alawi untuk membuktikan yuk tes DNA. Namun inti pertanyaannya yang disampaikan kepada kami, benarkah PBNU dalam Bahsul Masail mengulas tentang tes DNA untuk nasab ya? Jadi jawabannya benar. Ini ada di buku Ahkamul Fuqaha. Ini hasil rangkuman Bahsul Masail dan Kombes ya, cukup tebal. Pada halaman keberapa ini? 608-609 berarti. Hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Asrama Haji Nurul Hudan Boyolali Solo, Jawa Tengah, 29 November sampai dengan 1 Desember 2004. Jadi sejak 2004, saudara-saudaraku sekalian, PBNU bil khusus adalah LBM, Lembaga Bahsul Masail, sudah mengupas tentang nasab berdasarkan tes DNA. Ini Anda bisa lihat ya. Pertanyaannya, apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-khilafah? Jawabannya bisa untuk menafikan ilhaq al-nasab atau ilhaqun nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaqun nasab. C. Dasar pengambilan hukum, yang pertama mengambil dari hadis atau sunnah, yang kedua juga sunnah hadis. Inti dari hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, yang kedua juga dari Sayyidah Aisyah, ini hampir ada kesamaan dengan khilafah. Artinya apa sih khilafah? Mungkin ke sana dulu ya. Ya, di sini ada penjelasannya yang diambil dari kitab At-Turuqul Hukmiyah. Wal maksudu anna ahlal khilafati ka ahlil khibrati wa ahlil kharsi wal qasimina wa ghairihim mimman timaduhum anil umuri, dan seterusnya. Saya bacakan saja terjemahan. Yang dimaksud adalah sungguh ahli khilafah itu seperti pakar bidang tertentu, juru taksir, juru pembagi, dan semisalnya dari orang-orang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan bisa dilihat mereka. Dalam hal tersebut mereka memiliki tanda-tanda yang secara khusus diketahui mereka, yaitu kemiripan, perbedaan, taksiran, dan ukuran luas, serta seterusnya. Kemudian pada bagian berikutnya, para pemirsa sekalian, ini mengambil rujukan dari kitab Takmilah Al-Majmu', cukup panjang ya. Saya baca terjemahnya saja terkait dengan khilafah itu apa. Berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui dalam kurung nasab seseorang pada zaman kita ini telah begitu luas, dan kaidah-kaidahnya berpijak pada sebab-sebab yang lebih detail dan dasar-dasar yang lebih kokoh, sekalipun pada sebagian kasus tidak bisa memberikan hasil pasti. Terkadang ilmu modern menggunakan teori khilafah ketika penelitian medis tidak memberikan hasil. Khilafah merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran syar'i atau merupakan landasan nyata kedokteran syar'i. Bagi orang yang membaca buku-buku kedokteran syar'i yang berbahasa Arab atau selain Arab, maka ia akan mendapat kejelasan tentang keabsahan hukum penentuan nasab berdasar pendapat pakar khilafah ini, dan seterusnya, cukup panjang. Nah, di sini hadis yang digunakan ini meriwayatkan tentang Rasulullah yang dimintai pertanyaan oleh dua orang sahabat tentang seorang anak ini sebenarnya bernasab ke siapa. Lalu Rasulullah memberikan penjelasan sesuai dengan tanda-tanda yang dilihat bahwa anak ini adalah
saudaranya si A, kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya akan cantumkan saja karena biar tidak terlalu panjang. Kemudian yang kedua juga Rasulullah tampak bergembira melihat dari seseorang anak yang ditentukan dia anak siapa dengan kiafah. Kiafah seperti yang dikatakan tadi mungkin kalau disederhanakan memiliki pengertian ya ahli identifikasi gitu. Nah, karena di masa Nabi belum ada tes DNA, maka dasar pembandingnya di buku ini menggunakan kiafah atau identifikasi. Maka saudara-saudaraku sekalian, apa yang disampaikan oleh kiai-kiai yang banyak menyampaikan tentang permintaan DNA mungkin juga bersumber kepada hal ini. Dalam kata lain, tidak serta-merta menyuruh orang untuk tes DNA, karena dari perjalanan diskursus nasab ini kan, setelah membahas tentang kitab kemudian ABCD dan panjang lebar, mungkin nih biar tidak terlalu panjang dan segera selesai, coba tes DNA. Dan dasar hukum tes DNA juga sudah pernah dibahsul masailkan oleh PBNU, walaupun di sini penjelasannya ya masih belum begitu rinci seperti apa kayak kromosom dan segala macamnya. Namanya ini tahun 2004 ya. Mungkin karena Kiai Haji Imaduddin itu kalau tidak salah beliau juga anggota LBM PBNU dan juga ketua fatwa MUI Banten, mungkin bisa diusulkan kembali kepada NU atau PBNU untuk membuat bahsul masail lagi terkait dengan tes DNA sebagai pembuktian nasab seseorang. Para pemirsa sekalian, pada edisi kali ini lebih kepada bahwa tes DNA sudah pernah dibahas oleh PBNU, maka dengan demikian juga ada yang menyayangkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Nusron, kenapa tidak melihat kepada hasil keputusan PBNU yang telah memuat atau mengulas tentang tes DNA berkaitan dengan hal nasab. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.